Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita melihat skenario dibuat sedemikian rupa oleh para ksatria suci ini dengan anak-anak raksasa yang memang mereka jadikan sandera untuk mencoba menghancurkan Elbaf secara paksa. Berawal dari perpustakaan dan juga sekolah saat ini. Ksatria suci memberikan pilihan yang benar-benar rumit kepada Jarul dengan apakah membiarkan anak-anak raksasa satu persatu mati melompati jurang ataupun menyelamatkan mereka dengan menghancurkan dan membakar perpustakaan serta sekolah yang berada saat ini. Yep, alangkah sulitnya jika berada di tempat dari jalur sekarang. Meski dia bukan raja, semua raksasa telah meletakkan harapan di pundaknya demi keputusan masa depan bangsa. Anak-anak dan sejarah ataupun pendidikan mereka sama-sama tak terpisahkan bagi suatu bangsa. Pilihan apapun adalah kutukan. Yap, di sisi yang lainnya, Robin, ia tak bisa hanya berdiam diri meski tahu tak bisa mengalahkannya. Ia pun mencari berbagai pilihan yang tepat untuk menghadapi musuh secara tak langsung. Dan meski idenya bagus, ketidaktahuannya akan kemampuan musuh pun telah mengalahkannya. Jadi kita pun teringat bagaimana saat kejadian di Aenys Lobby, bajak laut Topi Jerami mati-matian melawan pasukan khusus dari marinir yakni Ciperpol untuk menyelamatkan Nico Robin yang menjadi sandera mereka. Namun saat ini, Nico Robin membuat keputusan berani dengan melawan Ksatria Suci, di mana dia tahu bahwa dirinya akan kalah. Namun dia berniat untuk menyelamatkan teman-temannya yang sedang terikat perban dan alhasil itu langsung sukses dengan cara memanipulasi Somers dengan menggunakan cloningnya menjauhi kru bajak laut Topi Jerami untuk terjun ke jurang. Nah, di sini tentu kita melihat reaksi teman-temannya melihat keberanian dari Nico Robin dalam menyelamatkan mereka, dan tentu hal ini pun terulang pada saat peristiwa di Aenys Lobby. Nah, menariknya kita melihat pada saat Somers ini terjun ke dalam jurang, kita melihat dia menyerang Nico Robin dalam wujud cloningannya tersebut. Namun yang ada durinya menusuk cloning tersebut, malah di mana Nico Robin berubah menjadi kelopak bunga terlihat benar-benar sangat pas, di mana duri dan kelopak bunga menjadi satu. Duri Somers bercampur dengan mawar di bunga dari Nico Robin, mengingatkan kita pada ungkapan mawar punya duri. Mawar dari Robin melambangkan harapan dalam menghadapi musuh terbesarnya yakni pemerintah dunia. Dalam chapter ini pun kita mendapatkan paralel visual yang bagus antara adegan Robin dan juga Somers dengan adegan Nami dan juga Miss Doublefinger pada chapter 191. Keduanya sama-sama menggunakan klon untuk menciptakan ilusi bagi musuh mereka. Kemudian di satu sisi, Ronia, sang anak yang menjadi sandera pertama, telah terbukti sebagai raksasa dalam jiwa dan raganya. Anak-anak telah diberikan pendidikan yang baik. Mereka mungkin tak dibesarkan sebagai pejuang, tetapi mereka memiliki nilai-nilai yang jelas. Kesetiaan, kebanggaan, cinta, keberanian, dan kekuatan. Mereka membela sekolah dan perpustakaan mereka. Nah, Tamagon sedikit menarik melihat desain karakter dari Ronia dengan dua giginya ini. Celah abnormal di antara dua gigi yang berdekatan disebut sebagai diastema, yang dikenal sebagai gigi keberuntungan atau gigi bahagia. Ini merupakan referensi yang cukup jelas bagi Oda Sensei untuk menyorot gigi dari Ronia kecil ketika ia berbicara tentang keberuntungan yang selalu menyertainya. Kemudian Oda Sensei bisa saja juga mendapatkan inspirasi dari Ronia ini, putri seorang perompak, Ronia the Rubber Daughter. Ini adalah novel karya Astrid Lindgren yang diterbitkan pada tahun 1991 dan merupakan mahakarya sastra anak-anak Nordik. Nah, kisah ini menceritakan tentang Ronia yang lahir di sebuah kastil yang terbelah oleh petir dan putri dari pemimpin sekelompok bandit. Di hutan liar yang dihuni makhluk-makhluk aneh ini, dia pun bertemu dengan Birk, putra pemimpin geng saingannya. Kita lanjut. Luffy yang mendengar pidato yang disampaikan oleh Ronia ini tentu saja pasti akan menyukai Ronia, sementara Jarul tak berpikir lebih jauh lagi dan mengambil keputusan demi menyelamatkan anak-anak. Dalam situasi seperti ini, tak banyak hal yang dapat dia lakukan. Mungkin dengan ini, ia menjadi posisi rentan yang dihadapi rakyat Elbaf saat ini. Kemudian kita melihat sekilas panel di mana Robin dan juga Saul, rasa sakit yang mereka rasakan atas keputusan ini pasti lebih kuat. Mereka tahu berapa banyak keberanian dan darah yang tertumpah demi pengetahuan dunia di perpustakaan tersebut, kehilangan jiwa Ohara, dan pengorbanan rakyatnya. Panel-panel ini pun membuat kita gregetan dan tentu juga panik bagaimana keputusan yang akan kita ambil. Apakah menyelamatkan penelitian yang selama berpuluh-puluh tahun dilakukan ataupun menyelamatkan jiwa dari anak-anak raksasa yang memang tidak berdosa.
Yup, namun setelah melihat panel tersebut, kita pun jadi sedikit lega lagi karena sang tangan kiri Raja Bajak Laut pun akhirnya datang menyelamatkan Robin beserta dengan sementara waktu menghentikan permainan mengerikan ini dengan memperlihatkan Somers yang langsung mendapatkan kejutan besar karena regenerasi darinya tak bisa untuk digunakan kembali. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat kesatria suci ini kesakitan dan tubuhnya tak bisa beregenerasi atas serangan dari Skopper Gaban? Gaban mungkin telah menggunakan suatu bentuk haki penakluk yang mempengaruhi jiwa yang meniadakan kekuatan dan regenerasi yang diberikan kepada Im Sama. Apakah ini haki yang sama yang digunakan oleh Emmet? Haki penakluk yang mempengaruhi jiwa dapat dikaitkan dengan kekuatan cinta. Sanji berbicara tentang kekuatan cinta, sementara Gaban untuk pertama kali diperkenalkan kita, dia menyebut dirinya adalah misionaris cinta. Haki Joy Boy di Emmet adalah untuk melindunginya dan bisa masuk ke dalam rasa kecintaan Emmet terhadap Joy Boy. Kuma menuju Saturnus pun yang kita lihat di Egghead karena cintanya pada Bonnie. Jadi mungkin saja fokus dari Haki Raja ini akan menjadi dua bentuk tipe untuk diaplikasikan. Di mana dicontohkan Rayleigh dan juga Zoro pengguna pelapisan Haki penakluk dengan fokus untuk peningkatan senjata ataupun aura eksternal. Sementara itu Gaban dan juga Sanji akan fokus menggunakan haki penakluknya untuk mempengaruhi jiwa, didorong oleh kekuatan cinta. Kita lihat saja pertarungan antara Gaban yang melawan Luffy dan juga Zoro pada saat mereka berdua ingin mengambil kunci dari Loki di Kastil Aurus. Di sini benar-benar terlihat jelas Zoro tahu betapa mematikan serangan Gaban dan meminta Luffy untuk segera menghindar. Di sini pun kita melihat Gaban yang kemungkinan besar menggunakan dua kapaknya sekaligus untuk menghancurkan tubuh dari kesatria suci. Jadi kapak kedua mungkin berada di depan dari tubuhnya, tepat di tempat petir tersebut berasal. Overall, meski Gaban tampaknya lebih unggul di atas dari Somers, pada akhirnya mungkin saja dia akan kalah melawannya. Ini dikarenakan dengan kelicikan yang dimiliki oleh para kesatria suci ini, bisa jadi Somers mungkin menggunakan kolon melawan Gaban. Dia tahu bahwa keputusan untuk menggunakan anaknya sebagai tameng tentu akan berguna dan melemahkan kakek yang prima satu ini. Pada akhirnya Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki lah yang harus maju untuk menyelamatkan topi jerami dan juga Gaban beserta dengan anak-anak raksasa. Menariknya disinilah konsep dari alur cerita yang dibuat oleh Oda Sensei menarik, di mana kita diperlihatkan tentu pada saat overpowernya kemampuan buah iblis Logia. Pada saat di Prey Time Skip membuat kita kebingungan bagaimana cara melawan kemampuan buah iblis Logia ini yang sama sekali tak dapat disentuh dan juga diserang. Oda Sensei kemudian menjawab hal ini dengan memperlihatkan karakter Rayleigh di Sabaudi yang memperkenalkan kita teknik bertarung yang baru, yakni haki yang bisa untuk menyentuh dan menyerang pengguna buah iblis Logia. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Elbaf, di mana kita kembali melihat kemampuan yang overpower, yakni regenerasi yang kembali kita dibingungkan untuk pertama kalinya. Bagaimana cara sebenarnya untuk melawan kemampuan ini yang tentu tidak bisa dapat dilukai kembali. Yup, kunci yang kita dapatkan lagi-lagi di salah satu anggota kru Roger, yakni Gaban yang akan memperkenalkan kita kembali teknik bertarung yang baru yang nanti akan dijelaskan secara rinci, yang tentu beberapa kru topi jerami akan menguasai kemampuan milik Gaban ini. Terakhir, mungkin ada beberapa opsi yang juga menarik dipertimbangkan bagaimana cara dari Gaban ini untuk menebas Somers. Bagaimana jika dia memanfaatkan tanda petik ketakutan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai regenerasi. Saat dalam ketakutan, darah menjadi dingin. Apakah kalian masih ingat momen di saat Monet yang sangat amat takut pada Zoro? Dia tidak mampu menyatukan dirinya kembali padahal dia adalah seorang pengguna Logia. Somers sangat takut pada Skopper Gaban hingga dia benar-benar membeku dan mengganggu kemampuan regenerasinya sendiri. Kita lihat saja Skopper Gaban ini melakukan serangan ganda. Serangan pertama untuk menarik perhatian Somers, yang kedua adalah memberi Skopper Gaban kesempatan untuk memberikan pukulan mematikannya melewati regenerasi. Ini pun mengingatkan kita pada kasus pertarungan di anime yang lainnya, yakni Minato melawan Tobi, di mana Tobi ini sama sekali tak bisa disentuh, namun kita melihat kemampuan analisis Minato yang mengarahkan senjatanya ke arah Tobi untuk melewati kemampuan spasial dan kemudian langsung melancarkan serangan yang dapat memberikan damage. Namun dengan catatan ya, semua itu tentu saja haki tingkat lanjut masih terlibat.
Yap, kita akan melihat bagaimana kejadian di chapter depan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari Tamagon. Dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.